Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sifilis Raja Singa. Anggota kelompok 1, Ilmi Mahrus, Marta Eki, Anjali Putri, Karimah Fahmawati, Agitya Rahayu, Aisyah Bila, Alia Kansya, Alia Sinta, Kofi Aprilia, Citra Larasati, Emma Nurjana, dan Emilatun Kitia. Latar belakang. Sifilis adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum yang berbentuk spiral. Bakteri yang berbahaya bagi manusia yang bersifat parasit obligat intraselular, mikroaerofilik, tidak bisa hidup bila di tempat yang kaya oksigen, antiseptik, sabun, dan suhu yang tinggi. Ditandai dengan perjalanan penyakit multilangka yang mengembangkan tahap simptomatik dan asimptomatik. Sifilis bersifat kronis, sistemik, dan bahkan dapat menyerang seluruh tubuh termasuk kepada janin seorang ibu yang hamil. Penyakit ini muncul dengan gejala klinis yang mirip dengan berbagai penyakit menular seksual. Salah satu cara penularan penyakit sifilis adalah hubungan seksual atau penularan dari ibu ke janin. Ada dua jalur penularan untuk hubungan seksual. Yang pertama adalah kontak langsung dengan mukosa vagina dan uretra dan kontak langsung dengan lesi atau luka yang terinfeksi. Darah dari pasien yang baru terkena sifilis atau masih dalam masa inkubasi. Waktu berkembang biak Treponema pallidum selama masa aktif penyakit secara in vivo 30-33 jam. Perlu dilakukan 2 tahapan tes serologi untuk mendiagnosis pasien yang terkena sifilis, yaitu PDRL atau RPR, kemudian dilanjutkan dengan tes PPHA. Introduction. Sifilis adalah salah satu penyakit menular seksual yang paling umum dan serius yang disebabkan oleh Treponema pallidum dan ditandai dengan perjalanan penyakit multi tahap dengan fase adanya gejala ataupun tanpa gejala. Lebih dari 5 juta kasus baru sifilis didiagnosis di seluruh dunia setiap tahun, yang merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama. Kasus yang dilaporkan di seluruh Eropa bervariasi secara signifikan dari 10 per 100.000, seperti di Malta. Sebagian besar kasus dilaporkan pada orang berusia di atas 25 tahun, dengan remaja berusia antara 15 dan 24 tahun hanya 13% kasus. Menurut data ECDC, semua dokter di Italia perlu melaporkan kasus baru sifilis ke Registri Nasional, tetapi karena minoritas mereka meremehkan jumlah kasus yang sebenarnya. Metode. Karena penularan vertikal, ibu hamil yang terinfeksi sifilis dapat menularkan infeksinya kepada bayinya selama kehamilan atau saat lahir, sehingga mengakibatkan sifilis kongenital. Oleh karena itu, pada tahun 2012, para ahli Organisasi Kesehatan Dunia atau yang biasa disebut WHO, merekomendasikan bahwa istilah penularan dari ibu ke anak MCT sifilis harus digunakan sebagai pengganti sifilis kongenital untuk meningkatkan kesadaran akan spektrum penuh efek samping. Hasil termasuk lahir mati, kematian neonatal, bayi prematur, dan berat badan rendah, serta kelainan bentuk saat lahir 7-9. Persentase wanita hamil dengan sifilis di antara komunitas Tionghoa 70% sangat mencolok dan menunjukkan perlunya penyelidikan dan tindakan pencegahan kesehatan masyarakat. Juga relevan adalah jumlah pasien HIV positif selama 5 tahun penelitian. Sifilis selalu terkait erat dengan infeksi HIV, karena ulkus genital sifilis diinfiltrasi padat dengan limfosit sel target utama infeksi HIV, dan dengan demikian menyediakan pintu masuk untuk penularan HIV. Selain itu, pada pasien dengan HIV, manifestasi klinis sifilis atau respons terhadap
terapi yang direkomendasikan dapat berbeda sebagai akibat dari efek HIV pada kekebalan pejamu. Hebatnya, pada tahun 2014, sekitar 40% dari semua orang yang didiagnosis dengan sifilis dini di AS terinfeksi HIV. Juga terjadinya kasus sifilis pada orang seropositif HIV yang terkenal menyoroti resiko bahwa peningkatan kelangsungan hidup karena terapi antiretroviral dapat meningkatkan perilaku seks beresiko mungkin memfasilitasi penyebaran HIV. Result. Secara keseluruhan, 723 pasien, 495, 68,5% laki-laki dan 228 atau 31,5% perempuan dengan diagnosis infeksi sifilis di screening selama masa penelitian. Usia rata-rata pada pria lebih tinggi daripada wanita. Koinfeksi HIV lebih sering menyerang laki-laki 18,59% daripada perempuan 3,51%. Mempertimbangkan populasi laki-laki, koinfeksi HIV mempengaruhi 13,8% pasien dan lebih sering homoseksual 46,7% daripada heteroseksual 4,0%. Discussion. Karena penularan vertikal, ibu hamil yang terinfeksi sifilis dapat menularkan infeksinya kepada bayinya selama kehamilan atau saat lahir, sehingga mengakibatkan sifilis kongenital. Oleh karena itu, pada tahun 2012, para ahli Organisasi Kesehatan Dunia merekomendasikan bahwa istilah penularan dari ibu ke anak atau MCT sifilis harus digunakan sebagai pengganti sifilis kongenital untuk meningkatkan kesadaran akan spektrum penuh efek samping. Hasil termasuk lahir mati, kematian neonatal, bayi prematur dan berat badan rendah, serta kelainan bentuk saat lahir. Persentase wanita hamil dengan sifilis di antara komunitas Tionghoa 70% sangat mencolok dan menunjukkan perlunya penyelidikan dan tindakan pencegahan kesehatan masyarakat. Juga relevan adalah jumlah pasien HIV positif selama 5 tahun penelitian. Sifilis selalu terkait erat dengan infeksi HIV, karena ulkus genital sifilis diinfiltrasi padat dengan limfosit atau sel target utama infeksi HIV dan dengan demikian menyediakan pintu masuk untuk penularan HIV. Selain itu, pada pasien dengan HIV, manifestasi klinis sifilis atau respon terhadap terapi yang direkomendasikan dapat berbeda sebagai akibat dari efek HIV pada kekebalan pejamu. Hebatnya, pada tahun 2014, sekitar 40% dari semua orang yang didiagnosis dengan sifilis dini di AS terinfeksi HIV. Juga terjadinya kasus sifilis pada orang seropositif HIV yang terkenal menyoroti resiko bahwa peningkatan kelangsungan hidup karena terapi antiretroviral dapat meningkatkan perilaku seks beresiko yang mungkin memfasilitasi penyebaran HIV di masa depan. Kesimpulan, sifilis bersifat kronis, sistematik, dan bahkan dapat menyerang seluruh tubuh termasuk kepada janin seorang ibu yang hamil. Penyakit ini muncul dengan gejala klinis yang mirip dengan berbagai penyakit menular seksual. Pada tahap awal sifilis dapat sembuh dengan sendirinya. Namun, jika tidak diberikan obat bisa lanjut ke stadium lanjutan dan lebih berbahaya. Sifilis stadium lanjut termasuk sifilis tersier, kumatos, sifilis kardiovaskular, neurosifilis, dan sifilis laten lanjut. Bila pemeriksaan screening serologi untuk sifilis dengan RPR atau VDRL memberi hasil positif, maka kelainan kulit tersebut sangat mungkin disebabkan oleh sifilis dan selanjutnya dikonfirmasi oleh TPHA. Sifilis adalah salah satu penyakit menular seksual yang paling umum dan serius yang disebabkan oleh treponema pallidum dan ditandai dengan perjalanan penyakit multitahap dengan fase adanya gejala ataupun tanpa gejala. Sifilis selalu terkait erat dengan infeksi HIV karena ulkus genital sifilis diinfiltrasi padat dengan limfosit
atau sel target utama infeksi HIV dan dengan demikian menyediakan pintu masuk untuk penularan HIV. Selain itu, pada pasien dengan HIV, manifestasi klinis sifilis atau respon terhadap terapi yang direkomendasikan dapat berbeda sebagai akibat dari efek HIV pada kekebalan pejamu. Sifilis selalu terkait erat dengan infeksi HIV karena ulkus genital sifilis diinfiltrasi padat dengan limfosit sel target utama infeksi HIV dan dengan demikian menyediakan pintu masuk untuk penularan HIV. Juga terjadinya kasus sifilis pada orang seropositif HIV yang terkenal menyoroti risiko bahwa peningkatan kelangsungan hidup karena terapi antiretroviral dapat meningkatkan perilaku seks berisiko yang mungkin memfasilitasi penyebaran HIV di masa depan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.